Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di cuaca yang sedang dingin-dinginnya. Nih, eh, terima kasih banyak untuk teman-teman subscriber baru dan pendengar setia cerocosan saya dan yang menikmati gambar saya. Terima kasih banyak. Apalagi yang kemarin ya, itu panjang sekali yang wayang yang Sinta ya. Ini sekarang saya harus turunkan temponya. Kemarin memang saya harus cepet-cepet nyerocos cepet, itu bukan karena Kang Selupan Sinta ya yang sakit hati ya, bukan. Tapi ya karena memang durasinya saya tahu gitu bahwa ngomongin Sinta itu akan sangat panjang, apalagi saya ngomong dari dia lahir sampai menceritakan sampai akhir hayatnya, itu sangat panjang. Makanya saya harus cepet-cepet diburu waktu gitu. Saya nggak mau videonya menjadi 1 jam gitu, sekian puluh menit, itu 36 menit aja udah, waduh ya Allah, itu udah panjang banget gitu. Jadi makanya saya ucapkan terima kasih banyak yang mau mendengarkan cerocosan saya sampai 38 apa 36 menit itu yang kemarin. Ini kita cooling down dulu, kita slow gitu. Dan ini sih harusnya berakhir dengan cepat ya, tidak sepanjang yang kemarin. Bahkan mungkin kalau bisa sih kurang dari 10 menit kalau bisa. Ya 15 menit masih cukup lah kalau misalnya sampai 15 menit, kita nggak tahu. Dan ya saya minta maaf kalau misalnya yang menantikan gambar wayang dan kisah wayang yang dari Mahabharata ini ternyata yang muncul adalah dari kisah Ramayana juga. Ini Trijata ya, bukan apa-apa karena tentu saja saya mengikuti abjad kemarin S ya, sekarang T, dan setelah saya telusur-telusur itu ya memang yang muncul yang berkaitan dengan gambar yang sudah saya bikin dan yang paling dekat adalah Trijata. Ini gambar wayang Trijata dan ini gagraknya Yogyakarta ya. Di beberapa gambar wayang yang cewek ya, yang perempuan saya gambarnya gagrak Yogyakarta, bukan apa-apa. Saya tuh nanti saya akan gambar juga yang insya Allah ya, kapan-kapan saya akan gambar yang wayang cewek yang gagrak Solo ya, atau Surakarta atau Cirebon. Cirebon itu kadang ada yang mirip dengan dedeknya ya, wujud ya. Bukan pulasannya, bukan batikannya, bukan apa-apanya, tapi secara wujud itu kadang mirip, ada yang mirip dengan Solo tapi lebih banyak mirip dengan yang Jogja. Nah yang ini yang Jogja, saya tuh suka ya dengkeyeknya wayang cewek gagrak Jogja. Kalau Solo kan tegak ya, lebih tegak ya. Terus kainnya, jariknya yang di depan itu ujungnya, kalau Jogja itu ke depan, kalau Solo itu ke belakang. Dan tegak badannya kalau yang Solo. Tapi saya tuh suka yang kalau wayang cewek itu wayang cewek yang Jogja yang dengkeyek ya. Bukan karena saya punya sentimen dengan cewek Solo ya, enggak ya. enggak ada sama sekali. Saya juga menyukai beberapa wujud wayang, dedek wayang yang dari Solo ya, di beberapa karakter itu saya suka. Saya juga kalau wayang Cirebon tentu saja saya suka banget dengan bayangannya ya, magisnya itu. Karena mungkin karena saya dibesarkan di Cirebon, menonton pertunjukan wayang Cirebon, tapi sampai sekarang pun saya banding-bandingkan kalau melihat bayangannya wayang Cirebon itu, walaupun gagrak Cirebon ya, walaupun sederhana, tatahannya sangat sederhana, tapi kesan purba sama magisnya itu kuat banget di benak saya ya. Saya tidak membandingkan dengan penilaian orang lain ya. Ya nggak apa-apa, orang lain ada yang suka yang gagrak Solo, ada yang suka gagrak Jogja gitu, Jawa Timuran gitu, dan Cirebon, pesisiran. Saya sedang tidak membanding-bandingkan ya, karena apa yang bisa dibandingkan kalau memang gayanya berbeda itu, kecuali gayanya sama itu masih bisa dibandingkan. Tapi kalau gayanya, stylenya aja udah beda, ya saya tidak sedang membandingkan, tapi tentang kesengsem di beberapa atau enggak, itu aja sih. Baik, saya nggak mau berpanjang-panjang lagi. Biasa saya tuh kadang intronya terlalu panjang gitu ya. Nah,
Trijata sendiri ini kalau di versi Ramayana yang India ya, sebenarnya dia hanya sekedar raksasa perempuan yang ditugaskan oleh Rahwana untuk menjaga Sinta di Taman Asoka ya, waktu Sinta diculik. Tapi kalau di versi pewayangan Jawa ya, saya nggak tahu kalau yang di Bali atau misalnya di Sumatera atau di mana gitu. Trijata sendiri itu adalah anak dari Wibisana. Jadi ya sama ditugaskan oleh Rahwana untuk menjaga Sinta gitu, ngeladeni keinginannya Sinta gitu, biar tidak merasa terkungkung ya saat dalam penculikan itu, penyekapan di. Jadi dia Sinta itu ditaruh di Taman Asoka. Saya tidak mau ngomongin Sinta banyak-banyak karena Sinta udah banyak di situ ya. Nah, Trijata sendiri ini dialah yang senantiasa menenangkan, menghibur Sinta di sana. Karena Sinta kan stres ya, dia ditawan dan penjaganya adalah raksasa-raksasa gitu, perempuan-perempuan gitu. Tapi Trijata ini walaupun wajahnya kalau di kisah yang aslinya, yang di Ramayana aslinya itu ya tetap menyeramkan, tapi baik ya, dia baik hati. Suka menghibur, mungkin suka guyon-guyon juga gitu ya, biar kerasan aja sih. Nah, juga yang senantiasa membesarkan hati Sinta agar bukan hanya kerasan di sana, tapi juga agar penantiannya akan penjemputan aksi penyelamatan suaminya Rama dan ya Rama gitu. Itu di sana nggak nganggur, nggak sedih gitu di Taman Asoka itu. Nah, hingga pada suatu, saya bisa langsung ke ini ya, cerita ke tragedinya. Hingga pada suatu kali saat ya tentu saja sudah berkali-kali, hampir setiap hari, setiap saat ya, Rahwana itu selalu datang ke Asoka untuk menanyakan apakah Sinta sudah mau menikah dengannya. Itu tentu saja Sinta selalu menolak ya. Sampai Sinta bilang gini, saya mau nikah sama kamu Rahwana, asalkan kamu bisa menghadirkan kepala dari suamiku dan adiknya itu Laksmana. Tentu saja itu sebenarnya keinginan sisi optimistik dari seorang perempuan yang dalam tekanan yang sangat tinggi ya, apalagi dia adalah seorang istri, baru aja nikah itu kan, seperti yang saya kisahkan di wayang yang Sinta. Bukan berarti tidak mungkin Rahwana memenggal kepala, membunuh suaminya gitu dan menghadirkan kepalanya di depan Sinta, bukan tidak mungkin. Tapi Sinta optimis gitu. Optimisnya begini, kalau memang akan terbunuh suaminya dan benar-benar kepalanya dihadirkan di depan Sinta gitu secara harfiah gitu ya, setidaknya Sinta bisa mengakhiri hidupnya dengan tenang gitu. Setidaknya itu mungkin di benaknya Sinta seperti itu. Nah, hingga karena memang Rahwana sudah mengutus berbagai macam raksasa untuk membunuh Rama dan Laksmana, tetap gagal gitu. Hingga akhirnya Rahwana sendiri membuat tipu daya, yaitu kalau di versi yang lain ya, ini versi yang saya tahu ya, versi yang saya pernah dengar di pewayangan Sunda, di wayang golek ya. Rahwana itu dengan tega memenggal kepala anaknya yang wujudnya nggak raksasa ya, itu Karnada dan Karnadi, saya juga udah ceritakan di Sinta itu, dan dihadirkan kepada Sinta. Tapi ada versi yang lain juga, terutama yang misalnya yang dari India itu, bahwa itu hanya kepala pemuda biasa itu, manusia itu, yang mirip gitu ya, mirip dengan Rama dan Laksmana ya, agak mirip lah ya, enggaknya ya ada tampan-tampannya itu. Nah, karena saking bingungnya Rahwana membuat siasat itu dan kepala itu dihadirkan kepada Sinta. Tentu saja Sinta ketika mendapatkan visual itu gitu ya, semaput gitu ya, pingsan gitu. Tapi kemudian setelah kepala itu digeletakkan di sana dan Rahwana pergi nunggu keputusan Sinta gitu, nih katanya kepalanya, besok pokoknya kamu nikah sama aku. Terus Rahwana pergi. Nah, si Trijata inilah yang kemudian bukan hanya menenangkan Sinta, tapi juga
untuk melihat Sinta untuk melihat kembali kepala itu, meneliti kembali. Bayangkan seorang perempuan harus meneliti kepala yang terpenggal itu. Dan waktu itu Sinta yakinnya bahwa itu adalah kepala suaminya dan adik suaminya itu si Laksmana itu. Trijata bilang begini, Mbak Sinta gitu, sebenarnya bisa jadi ini adalah akal-akalan pamanku ya. Jadi saya belum bilang bahwa Trijata itu karena dikisahkan juga versi yang pewayangan di Jawa, dia adalah anak Wibisana, artinya dia adalah keponakan dari Rahwana ya. Sinta gitu, Mbak Sinta itu, coba diteliti lagi kepala ini. Bisa jadi sebenarnya ini adalah akal-akalan dari Pak Deku ya, paman gitu, si kalau kan adik ya, Pak D atau uwak gitu ya, uwakku. Karena saya kok nggak yakin kalau ini adalah kepala dari suami Anda dan adik suami Anda. Saya yakin bahwa ini hanya akal-akalan. Coba diteliti lagi itu. Akhirnya Sinta dengan bukan hanya jijik ya, tapi ya takut ya, misalnya cewek itu dikasih, dan cewek yang suka manicure pedicure gitu ya. Sinta itu bukan cewek kesatria gitu ya, bukan suka bertarung, bukan itu, tapi golongan princess gitu ya, golongan putri. Setelah dibasuh kepala itu dengan air oleh si Trijata itu, terus Sinta ngecek, kok ada andeng-andengnya gitu. Ada andeng-andeng di dagunya gitu. Oh iya, itu suamiku nggak ada andeng-andeng di dagunya gitu, tapi andeng-andengnya di leher. Mungkin nggak ada andeng-andengnya di sini gitu. Sinta yakin, makasih Trijata, terima kasih banyak, kamu udah bikin aku kuat lagi bahwa ini memang akal-akalan Rahwana. Iya, saya tahu kok, ini pasti akal-akalan dari umku gitu. Nah, besoknya ketika Rahwana datang gitu, dan Sinta dengan tegar gitu, sangat tegar, nggak ada kesedihan sama sekali di wajahnya gitu. Dan Rahwana ngingkrik datang ke Asoka, Taman Asoka, terus bilang, ayo nikah, kamu kan udah aku penuhi udah aku penuhi persyaratanmu, katanya aku harus memenggal kepala suamimu dan adik suamimu. Loh, tuh kemarin udah, sekarang kamu harus tepati janjimu, nikah sama aku. Sinta dengan santai, bukan, nggak mau, itu bukan kepala suamiku dan adiknya, itu bukan. Itu kepala orang lain, bahkan saya kok sanksi, jangan-jangan itu kepala anakmu sendiri itu. Wah, itu si Rahwana muring-muring, marah-marah ya, ngamuk-ngamuk, dan ini kok bisa tahu begini, gimana gitu, maksudnya tipu daya, dan curiga, langsung noleh ke Trijata yang waktu itu ada di situ ya, karena Trijata kan memang ditugaskan di sana gitu. Trijata, sini, ini pasti kamu itu yang ngasih tahu kalau ini bukan suaminya, bukan Rama dan bukan Laksmana kepala ini pasti ulahmu. Terus Trijata diam aja gitu, nggak mau jawab apa-apa gitu, karena mau bagaimanapun dia juga berada dalam ayoman Rahwana gitu. Terus Rahwana muncul sumpah serapahnya plus ini ya, kutukan. Jadi saat itu juga Trijata dikutuk oleh Rahwana gitu, bahwa kelak Trijata akan menikah dengan seekor monyet yang tua gitu, perjaka tua gitu, tapi monyet. Dikutuk, terus pergi Rahwana. Nah itu, wah, Trijata langsung nangis gitu. Nggak nangis, wah, uring-uring gitu, waduh gimana nasibku, aku ini pengen lagi kesengsem sama sama pemuda siapa gitu, kok tiba-tiba umurku masih gini, terus aku dikutuk oleh umku agar kelak akan menikah dengan perjaka tua dan dia adalah monyet gitu. Ini gimana Mbak Sinta itu. Tapi Sinta waktu itu menenangkan Trijata ya, tenang dek Trijata itu, oke lah, kalau toh kutukan itu terjadi itu, saya berdoa kepada Tuhan itu, kelak gitu, walaupun kamu akan menikah dengan perjaka tua dan dia adalah monyet, kelak anakmu akan lahir sebagai wanita yang sangat cantik dan akan menikah dengan keturunan Wisnu ya. Dan doa Sinta waktu itu terwujud ya, dan kutukan Rahwana juga terwujud ya. Jadi kelak si Trijata ini akan menikah dengan
Kapi Jembawan itu adalah bukan seekor ya, gimana ya ngomongnya ya, ini bisa ngomong juga gitu, dengan monyet tua dan perjaka dan itu begawan juga gitu. Dan kelak doanya Sinta juga akan terwujud bahwa anaknya lahir perempuan cantik dan akan dinikahi oleh Krishna. Krishna adalah awatara Wisnu juga ya, titisan Wisnu yang ke-8 kalau nggak salah. Iya, ke-8. Dan namanya adalah Jembawati ya. Itu akan menikah dengan Krishna. Itu. Nah, kalau yang menarik sebenarnya ya, kapan-kapan saya mungkin akan ceritakan tentang si Jembawan. Kalau Jembawan di versi India itu beruang ya, bukan monyet ya, bukan wanara ya. Kata yang tepat karena saya bingung. Kalau monyet itu kan gini, kalau monyet dia memiliki ekor dan ekornya bisa untuk menggelantung juga, untuk menggenggam juga. Tapi kalau kera itu besar dan cenderung tidak memiliki ekor ya. Padahal pasukan Kiskenda itu badannya ya besar gitu, ada yang kecil-kecil juga gitu, besar dan berdiri tegak gitu. Seperti kera tapi memiliki ekornya bisa menggenggam, itu seperti monyet. Dan bahasanya kalau di pewayangan itu wanara ya, mungkin wanara itu gabungan dari itu ya, jadi spesies yang lain juga gitu. Beda dengan monyet, beda dengan kera. Oke, bahasanya adalah wanara. Nah, kalau di versi India, Jembawan itu yang kelak akan menjadi suami dari Trijata itu adalah beruang ya. Adalah seekor beruang. Tapi kalau di pewayangan Jawa dia adalah wanara atau kapi ya. Kapi, tapi kalau dibahasakan kamus bahasa Indonesia itu kapi itu munculnya adalah kera ya. Kera itu adalah yang besar itu, yang badannya bisa tegak dan cenderung berjalan di tanah, bukan menggelantung. Tapi di wayangnya itu memiliki ekor. Jadi agak nggak tepat juga mungkin, wanara ya bahasanya. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kan cepet nih, 17 menit ya, nggak sampai panjang. Terima kasih banyak, dan saya gambar si Trijata ini memiliki taring ya. Ini adalah variasi yang saya bubuhkan sendiri ya. Ada yang lain sih cuman gusen aja gitu mulutnya, tapi nggak munculkan taring. Tapi karena saya melihat berdasarkan cerita bahwa dia juga adalah raksasa, tapi diwujudkan dengan wajah wayang alusan, saya kok iseng gitu ngasih taring di mulutnya ya, taring kecil. Tapi tetap wujudnya adalah seperti manusia itu. Walaupun dia raksasa tapi kemanusiaannya muncul, maka diwujudkan seperti ini. Baik, teman-teman pendengar semuanya yang memirsa episode saya kali ini dan yang sebelum-sebelumnya, terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak yang mau dan akan subscribe. Terima kasih banyak. Saya sedang membangun semacam katalog wayang berdasarkan abjad tentu saja, dan abjadnya berkaitan dengan wayang-wayang sebelumnya. Jadi bisa ngeling ya, bisa untuk ngorek informasinya bisa di bawah-bawahnya kan, di episode-episode sebelumnya kan enak daripada saya loncat-loncat. Dan minta maaf sekali tentu saja karena yang menantikan wayang-wayang favorit pendengar biasanya kan senang Antasena gitu, yang Wisanggeni, yang populer-populer. Ternyata yang muncul ini ya, saya tidak mengikuti selera pasar tentu saja, karena saya mengikuti, bukan selera saya juga, tapi saya mengikuti aturan yang saya buat sendiri. Karena ini katalog sesuai dengan huruf, dan ini wayang yang tua lagi, wayang tua ya, dari Ramayana kan tua banget ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah ya saya minta maaf, semoga tidak ada yang tersinggung dengan kata-kata saya. Kalau ada yang tersinggung juga saya minta maaf. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang sudah subscribe, yang subscriber baru, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki, dimudahkan segala macam urusannya, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Saya Alex Suhendra. Sampai ketemu di huruf STU, huruf U. Kalau ada lah yang U. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.